Aku juga mau ngerasain jadi adik, jadi kakak dan anak pertama. Kadang bikin aku dari kecil tuh selalu ngebayangin gimana ya rasanya punya kakak. Gimana ya rasanya ada yang bisa aku jadiin role model, yang selalu bisa aku tanyain kalau misalnya aku lagi bingung atau banyak gak taunya sama beberapa hal di dunia ini. Ketika aku banyak gak taunya, ketika aku banyak bodohnya. Gimana ya rasanya punya orang yang udah lebih banyak tahu tentang banyak hal. Terus rasanya tuh gimana sih bisa ada orang yang selalu nyeritain pengalaman-pengalaman hidup dia yang seru-seru itu, dan akhirnya bikin aku ngerasa kayak, ih, keren banget deh. Aku juga pengen kayak gitu kalau udah gede. Aku kadang pengen ngerasain ditolerate ketika aku banyak bikin salah. Ketika aku salah, ketika aku banyak ngelakuin hal-hal yang kurang benar, ketika aku banyak gak taunya, ketika aku lagi emosi ada yang bisa nenangin aku. Aku kadang pengen ngerasain ditolerate, ngerasain di gak papain kalau misalnya aku ngelakuin sesuatu dan hasilnya gak bagus, kurang, atau gagal. Aku pengen gitu punya sosok yang bisa bilang ke aku, gak apa-apa, kakak dulu waktu pertama juga kayak gitu kok. Pengen punya sosok yang kedekatannya tuh beda gitu, gak kayak aku deket sama mamaku atau sama adik-adik aku. Tapi aku pengen punya kedekatan yang bisa bikin aku ngerasa tenang, ngerasa aman, ngerasa nyaman, ngerasa kalau misalnya aku membuat satu hal yang salah, gagal, atau gak bisa dipercaya, orang itu tuh bakal bikin aku ngerasa kalau gak apa-apa, soalnya masih ada dia. Dan akhirnya aku ngerasa kalau semua masalah itu semuanya pasti akan diselesain sama kakak. Karena kakak tuh selalu bisa, kakak tuh paling bisa. Kakak, mas, abang, apapun itulah panggilannya. Kadang aku pengen ngerasain jadi orang yang dikasih tahu. Kadang jadi sosok kakak tuh bikin aku ngerasa kayak aku tuh harus siap buat ngejelasin banyak hal yang sebenarnya aku tuh nggak tahu itu benar atau enggak. Harus ngejelasin banyak hal yang kadang aku sendiri aja nggak tahu. Kadang harus bisa ngejelasin kesuksesan yang padahal masih aku kejar gitu loh, masih aku cari, masih coba aku dapetin. Hanya karena aku pengen adik aku nantinya bisa inspired, bisa motivated dari aku. Jadi kakak tuh bikin aku dan mungkin kita, kamu, ngerasa terpaksa untuk bisa ngasih contoh yang baik. Padahal mungkin dari usaha yang kita lakukan itu tuh kita belum kelihatan hasilnya. Atau mungkin kita belum pernah sukses sama sekali, belum pernah berhasil. Keadaan yang bikin kita, seorang kakak tuh harus bisa motivate mereka, harus bisa bikin mereka terinspirasi, bikin mereka ngerasa kayak, ih, aku pengen deh suatu saat kayak kakak. Terus aku harus kayak siapa? Jadi kakak tuh kadang capek karena harus tahu semua dinamika yang terjadi di keluarga, karena harus jadi yang paling ngerti sama masalah yang ada di keluarga. Tapi harus selalu jadi orang yang bisa lebih tenang kalau misalnya ada masalah, karena aku harus bisa nenangin adik-adik aku. Harus bisa jadi orang yang paling rasional. Kadang rasanya kalau misalnya aku emosi, kalau aku membiarkan perasaan aku ngekspresiin semua emosi yang aku rasain itu, bagaimanapun bentuknya tuh kadang tuh rasanya kayak salah. Karena harusnya aku gak kayak gitu, harusnya aku gak boleh marah-marah, harusnya aku gak boleh stres. Kakak jangan kayak gitu, nanti adanya gini. Kakak lebih tenang dong, nanti adanya ikutan. Kakak kok marah-marah sih, ntar adanya nyontoh loh. Kayak kita harus dipaksa jadi orang yang sempurna gitu loh. This perfect older siblings yang paling bisa nyelesain semua masalah di dunia kayak superhero.
Tapi bukan salah mereka juga, karena ya mereka adiknya dan kita kakaknya. Aku selalu ngerasa banyak hal yang terjadi di hidup aku tuh yang aku harus lakukan itu sendirian, harus aku usahain sendirian. Bahkan gak harus ke adik aku yang terakhir. Aku punya adik, jarak umur kita tuh 10 tahun, cukup jauh. Tapi aku juga punya kembaran, dan aku kakaknya. Banyak hal yang aku rasa kayak gak sama. Bukan karena orang tua aku gak adil atau gak pengertian atau pilih kasih, enggak. Tapi aku ngerasa kayak emang begitu adanya, dan aku gak tahu gimana harus ngendaliinnya, karena somehow aku tumbuh jadi orang yang mungkin jauh lebih harus bisa apa-apa sendiri. Sampai akhirnya sekarang aku tinggal sendiri, aku kerja, aku sekolah, aku cari kerja sendiri, interview sana sini sendiri, tinggal sendiri, makan sendiri, walaupun masih suka dibantu sama papa mama aku, tapi aku sendiri gitu. Dan aku ngerasa kadang kangen juga ya, bisa jadi anak yang selalu dikhawatirin, anak yang selalu kakak udah makan atau belum. Cuman jadi kakak sebenarnya nggak sepenuhnya membebankan sih, nggak sepenuhnya buruk, karena ketika aku dicurhatin sama adik aku yang paling kecil namanya Dennis soal apa yang udah dia alamin di sekolah, hal-hal baik yang dia alamin, prestasi-prestasi dia tuh bikin aku jadi kayak bangga jadi kakak. Walaupun suka bikin aku ngebanding-bandingin juga, kayak dulu aku gak kayak gini ya, dulu aku gak dapet support sebesar ini ternyata. Ya waktu itu kan mungkin mama sama papa aku baru pertama kali punya anak, gak tahu gimana caranya support yang seperti apa yang aku butuh. Mungkin growing up as a firstborn child bikin aku tuh harus selalu siap sama banyak keadaan, harus belajar dari tahap yang paling kecil, yang paling bawah. Dan ya udah nggak apa-apa, karena aku juga nggak pernah minta, jadi dijalanin aja. Cuma kadang pengen sih balik ke masa-masa itu, masa-masa masih jadi anak satu-satunya mungkin. Tapi aku seneng ada adik-adik aku, karena they light up my day, they light up my life. I really love them, to be honest. Kangen sama mereka. Cuman ya, if I can be honest, aku pengen banget ngerasain punya kakak. Dan aku gak tahu gimana rasanya, karena aku gak punya kakak. Karena aku harus jadi kakaknya. Capek gak sih kadang